Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Hamdi, salam kenal Pak. Iya, Pak. Salam kenal, Pak. Dengan Hamdi, Pak. Saya Sparta, Iya, dosen Pak. itu. Saya Sparta Pak, Oh iya, siap, Pak. Pak Sparta, siap. di mahasiswa Nur Aziza sama Pak Kruzi. Terima kasih ya. Iya, siap, Pak. IBS Oh, ya, Pak ya? ya bias Pak Hamdi. Jadi kami mohon maaf nih Pak Iya, Hamdi Pak. agak Iya. waktu Pak sebentar. Iya, nggak apa-apa, Pak. Duh, Oke, IBS kita tuh, mulai Pak Hamdi. Ini apa? IBS tuh ini, Pak ya, yang belakang LPPI itu kan, Pak ya? Iya PPI yang ada kalau Pak dari apa Kemcik itu sebelah kiri Iya. apa, gang gang apa gerbang pertama di samping pom bensin itu Pak. Oh iya, iya, Pak. BTN ini Ada juga, ada, Pak. ada dua gerbang tuh. Gerbang Iya, sebelah iya. itu PPI kan. Iya, LPPI. Ini gerbang Pendidik, pertama itu. pendidikan kita sering di LPPI itu, Pak. Oh iya. Itu Iya, Pak, sering Pak sekali, Amdi Pak. pernah ke LPPI juga Pak Amdi ya? Saya dulu waktu pendidikan ODP saya tuh di LPPI, Pak. Iya. Oh, Sekitar mungkin hampir 4 bulan ya, Pak ya. tahun berapa itu Pak Amdi? Saya 2019 tuh, Pak. 2019. Oh, udah 19. 4 tahun lalu ya Pak. Tahun lalu Iya, ya. 4 tahun lalu, Pak. Iya, ya bagus lah. Iya, Jadi Pak. kalau saya apa pendidikan apa eh, yang Pak Amdi apa pendidikan apa namanya yang MDP eh, atau ODP itu tahun ODP, iya. 91 saya Pak. ODP 91. Oh, iya, 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 Pak. 91 ya termasuk udah pada pensiun sekarang. Iya lah, Pak. Pada Siap, pensiun. siap. Pensiunnya udah 3 tahun yang lalu itu. Iya, iya, Pak. Tinggal udah nggak terasa aja 91, 91 ya, Pak. Ya, waduh. 91 udah pada pensiun. Luar Kalau biasa, dulu Pak. kakak kelas itu di PTN itu Pak Zon Rianto. Orang udah Iya, 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 Pak. pensiun. Rianto udah pensiun. Ada Iya, berapa iya, orang? Pak. Ya. Jadi Bapak, Iya, Bapak Pak. 4 tahun masih panjang Pak ya. Wah, iya, Pak. Baru masih Kerjanya di panjang BPN lah, Pak. panjang, gitu. Ya. Ya, insya Allah, Pak. Saya udah menuju apa senja nih. Waduh, tapi kan berkarya terus ya, Pak ya. Apa? Berkaryanya terus, Pak. Berkaryanya. Iya, iya, makanya di dosen kan lebih dinamis ya Pak, Betul, betul, Pak. Lebih ini, karena Pak ya, waktunya. lebih nyebar ilmu kan, nyebar ilmu, Betul, betul. Benar-benar, Pak. Saya udah harus banyak pengetahuan. banyak Iya. belajar juga nih sama Pak Spartan nih, Pak. Iya. Saya udah udah muter-putar Pak, jadi di dosen di negeri, tapi Iya, di bank Pak. pemerintah. Oh, oke. Terus Iya, saya iya, Pak. lanjutkan, terus masuk lagi sekarang dosen dari EBS dari awal Pak, EBS saya Iya, berdiri itu iya. Pak. Iya, iya, Pak. Tapi sekarang nggak pindah-pindah lagi saya karena dosen itu juga profesi sebenarnya macam-macam kerjanya. Iya, 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 Pak. Kadang di lembaga ini, kalau lembaga ini itu sebentar. Kalau jadi bank lu kan menetap gitu ya. Sehari di Betul, situ. betul. Ngisi pendidikan-pendidikan sering dong, Pak ya, berarti ya? Iya, saya lu di FPI berapa kali, terus itu apa, Oh, pendidikan pelatihan itu berapa kali sih. Tapi saya oh, di iya, Bapindo iya. masih junior, Pak. Saya umur 35 keluar Bapindo. Umur 35. Oh, iya, iya. Iya, iya. Waktu gabung Mandiri, Risen. Mandiri, iya. Tahun Saya sembilan minta delapan ya, Pak ya? Risen dini itu sekolah lagi saya. Sampai tiga. Hmm, Jadi saya kembali lagi apa back to basic lah. Saya kan dulu dosen kan. iya, iya, iya. 8 tahun saya tempat di Bapindo, 8 tahun. Oh, berarti tahun-tahun 98 tuh, Pak ya, pada Ya, saat iya, saya gabung itu ya, 91, 99 saya berpun. Jadi 99. udah jadi mandiri itu saya udah masuk. Ini sebentar saya keluar dari sekolah, Oh, oke, oke. keluar lagi. Jadi, untuk kalau Iya, enggak iya. sudah pensiun nih Pak. Udah 3 tahun lalu, Iya. Oh, iya, Pak. 3 tahun Ya lalu udah udah. pensiun. Jadi. Kalau lanjut, Pak ya, pada saat itu ya. Iya, sekarang kan masih masih 6 tahun lagi pensiun. Tidak tahu lagi. Ya, itu kalau profesor sampai umur 70 kan. Oh, gitu, Pak ya. Kalau dokter, Pak, itu Kalau sampai dosen doktor sampai dosen itu 65.
Oh, 65. Ya, ya, Pak. Kalau Siap, siap. profesor 70. 70. Ya, ya. Tapi 65 pun udah cukup. Udah cukup Pak ya, mau main sama cucu Pak Iya. ya. Kalau 70 kan apa ya ada juga yang sesakitan ada yang tapi 65 udah cukup lah ya. Iya, Hmm. iya, iya. Ya Pak, kita mulai Pak ya. Iya, baik Pak. Sparta. Oke. Kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan ketemu silaturahmi ya, dalam rangka eh, kegiatan magang di BTN yang selama ini kita lakukan mungkin sejak tahun 2015 2000 sebenarnya kegiatan magang ini sudah lakukan sejak tahun 2006. Eh, dan untuk kerjasama dengan BTN ini mungkin sejak tahun 2016 mungkin Pak ya. BTN 2017 saya tahu lupa ingat 2017 ya. Dan memang selama ini BTN ini punya kontribusi besar kepada kami dan juga kami bagian dari Yayasan Pengembang Perbankan Indonesia itu adiknya PPI ya. Jadi kita mungkin sering ketemu di PPI tapi kita nggak kenal gitu ya. Di, ketemu di masjid di mana gitu ya. Nah, pada hari ini kita silaturahmi merupakan salah satu dari kegiatan magang yang dilakukan oleh adik mahasiswa kita selama 4 bulan dan kita bagi dua bulan di OJK, 2 bulan di BTN ya. Dan ini kegiatan ini sesuatu karena wajib masing-masing pembimbing dosen pembimbing itu diwajibkan untuk ketemu sama dosen pembimbing lapangan untuk silaturahmi dan sekaligus untuk kenalan ya dan juga ya yang tempat magang sudah membantu kami jadi kita harus silaturahmi lah dengan Pak Hamdi ya di samping itu ya nggak ada salah kita kenal dan siapa tahu ke depan kita ketemu lagi ya di cara lain dan sebagainya banyak teman makin enak Pak Hamdi ya dan tujuan kami di samping silaturahmi, tujuan kami ketemu ini adalah untuk mengkonfirmasi ya, kegiatan magang oleh mahasiswa kami. Ya, sudah memasuki bulan kedua, ya, bulan kedua kemarin November, Desember ini kita sudah pertengahan. Nanti mereka selesai akhir Desember. Nah, konfirmasi bagaimana kegiatan mereka selama di BTN, apa yang mereka lakukan, kerjaan mereka apa saja, kemudian bagaimana integritas, soft skill mereka gimana, kemudian soft skill gimana. eh, itu kami ingin tahu dari Bapak Amdi ya, untuk melihat perkembangan mereka. Karena setelah akhir kegiatan magang ini, nanti mereka bikin laporan Pak Amdi, laporan magang merupakan wajib dan itu nanti akan disajikan ke kami. Nanti mereka presentasi, kita uji dan karena ini SKS-nya cukup besar itu 12 SKS ya. Cukup besar, lebih besar pada skripsi 6 SKS teman. Ini 12 SKS. 12 SKS itu setara dengan 4 mata kuliah 3 SKS 3 SKS. Jadi luar biasa juga ya. Jadi karena besar ya. Bapak ya 3 kali 4 mata kuliah ya. Sekarang di skripsi hanya 6 ya. Jadi karena ini besar karena kita ingin lihat sekali lagi metodenya apakah mereka melakukan magang atau tidak. Dan juga yang ketiga untuk melihat bagaimana mereka menyusun diri di tempat kerja, bagaimana mereka merespon, kemudian juga bagaimana perhatian mereka bagi waktu dan sebagainya di tempat kerja itu ketika kita ketahui. Sehingga nanti di akhir magang itu setelah mereka presentasi, mereka ada nilai Pak Amdi. Nilainya sama kayak mata kuliah, nilai angka dan huruf A, B, C, D, E. Dan nilai mereka itu sumbernya ada 3. Pertama nilai skill, soft skill sama sama ini sama knowledge ya. Nah nilai dari pembimbing lapangan itu porsi terbesar 60%. Jadi Pak Amdi nanti menilai mereka 60%. Itu soft skill sama skill itu 60%. Ya. Eh, eh, skill sama attitude, sorry. Skill sama attitude, skill itu ada soft skill, ada soft skill. Ada skill. Nah 60% dan saya 40%. Jadi memang eh, pembimbing lapangan itu sangat penentu nilai magang mereka. Jadi kalau mereka tidak patuh, tidak disiplin, tidak mengerjakan yang mereka dapatkan tugas dari pembimbing lapangan dari tempat mereka magang, tentu saja ini akan berdampak pada tingkat kelulusan mereka. Jadi mereka harus betul-betul memenuhi semua ketentuan kita
terapkan dalam magang ini. Nah, dan juga dari pembimbing lapangan pun juga kita sangat terima kasih sekali Pak Amdi, karena tanpa pembimbing lapangan di tempat magang ini mungkin mereka ini tidak akan bisa selesai magangnya, karena bimbingan, arahan, dan perhatian monitoring dari pembimbing lapangan juga sangat kami harapkan. Dan ini kerjasama luar biasa ini antara BTN sama IPS ini. Dan selalu yang BTN kebetulan ini dapat pasangan dengan OJK nih Pak Amdi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang magang di OJK sama BTN ini mahasiswa-mahasiswa pilihan. Jadi mereka itu mereka itu dipilih magang di OJK dan BTN. Jadi mereka yang terbaik itu yang terbaik. Jadi kita itu setelah 30 orang itu terbaik ranking 1 sampai 30. Jadi kita mengharapkan mereka juga menunjukkan kinerja magang baik pada BTN dan pada kami juga, ya. Sehingga tujuan magang bisa tercapai. Dan sebenarnya kita magang ini sama seperti kita magang Merdeka Belajar Pak Hamdi, Kampus Merdeka. Jadi sama persis, dan kita lebih dulu ya. Jadi kita melaksanakan tahun 2006 dan mulai kita tata tahun 2015. Sedangkan Kampus Merdeka Belajar itu tahun 2020. Kita lebih dahulu sekitar 5 tahun sebelumnya sudah kita mulai dengan sistem yang mirip sama sekali. Ya, dan kita ada SKS. Tapi kalau di Merdeka Belajar kan maksimal 20 SKS, kita 12 SKS ya. Itu yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan harapan kami mahasiswa kami Saudari Nur sama Mas Fagruzi bisa memenuhi harapan dari BTN bermagang, bisa membantu pekerjaan BTN, bisa meringankan pekerjaan BTN, dan bisa mendapatkan nilai baik BTN, sehingga dari pengalaman kita selama ini terkadang tempat dia magang itu minta mereka untuk bekerja di situ. Ada banyak nih Pak. Jadi kalau mereka di BRI, mereka diminta di BRI eh, jadi pakai kontrak, habis itu tetap itu. Di Madinah juga mereka banyak diminta. Kemudian juga di OJK juga mereka tes tuh, staf itu ada berapa orang lulus. Kemudian juga mereka di bank swasta banyak juga mereka diminta ya, di bekerja. Jadi memang sekitar 60% lulusan kita banyak kerja di bank Pak Andi. Dan magang ini mereka kontribusi nomor satu mungkin tingkat kesusahan mereka dapat kerja. Ya, jadi kalau mereka melamar pekerjaan tempat lain, adanya sertifikat dari BTN, keterangan BTN itu luar biasa. Jadi membantu mereka dalam memudahkan pekerjaan. Karena user itu kan ingin yang sudah jadi, nggak perlu biaya, kalau magang sekian mereka tidak menerima. Ya. Itu Pak Amdi. Jadi untuk itu kita berikan kesempatan Pak Amdi untuk memberikan informasi mulai dari masa kita mulai magang situ, pekerjaan yang diberikan, sikap perilaku mereka, dan juga antusias mereka dan waktu dan sebagainya. Kami persilakan waktu tempat kita, silakan Pak Amdi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati ya Pak Sparta nih, selaku dosen pembimbing dari Mas Rozi ya sama Mbak Aziza. Saya manggilnya Mbak Aziza nih Pak, bukan Nur nih Pak. Juga ya. Panggilannya Nur apa Aziza nih. Jadi saya manggilnya biasa di sini Aziza, Rozi manggil saya panggil Rozi. Terima kasih ya Pak Sparta nih atas kesempatan waktunya, kita bisa silaturahmi Pak ya di sini, ketemu sama teman-teman magang kita juga di sini, ada Rozi sama Aziza. Mungkin sebelumnya ini dulu Pak ya, cerita-cerita sedikit Pak ya. Iya, Cerita sedikit. Jadi memang saya itu sekarang ini posisinya di portfolio management and support Pak. Jadi saya punya kepala departemen. Kepala departemen saya itu membidangi di SME Risk and Portfolio Management and Support. Jadi kita ini di divisinya Aziza sama Rozi ini Pak ditempatkan di Wholesale Credit Risk Division Pak. Jadi gambaran besarnya untuk Wholesale Credit Risk Division ini kita itu menganalisa dan kemudian juga memproses ya Pak ya secara 4I's Principle untuk pengajuan kredit baik corporate banking, commercial banking, kemudian juga SME banking Pak. Jadi
semuanya tuh untuk yang berkaitan dengan hal tersebut masuk ke kita. Seperti itu. Pegawai di kita ini Pak, WRD ini, Wholesale Credit Distribution ini cukup banyak nih Pak Sparta. Ya, Ada 224 pegawai dan itu tersebar banyak Pak banyak Pak, tersebar di seluruh Indonesia Pak. Jadi mulai dari Papua sampai Aceh ada. ya. Gitu. Untuk di kantor pusatnya memang kita sekarang ada 28 orang Pak. Kita punya di wilayah, kantor wilayah, kemudian juga ada sentra proses UMKM di situ. Di mana kemarin Aziza sama Rozi saya ajak juga Pak keliling. Jadi kita kemarin ke mana tuh? Melawai ya, kemarin ya. Ke Melawai melihat kantor kita yang ada di sana. Ketemu sama pimpinan yang ada di sana, seperti itu, melihat kondisi di sana seperti apa, gitu Pak. Nah, jadi setelah saya sebelumnya udah kasih gambaran juga ketika masuk pertama kali di sini, Rozi sama Aziza itu kita sampaikan apa namanya struktur organisasi Pak. Ya, Jadi saya pernah beberapa kali pegang teman-teman magang juga ya, penulisan pertama kali juga tuh Pak. Saya selalu sampaikan strukturnya dulu Pak. Jadi supaya teman-teman magang paham nih sebenarnya nih adanya di divisi apa sih? Divisi apa? Kemudian juga tugas ini ngapain ini divisi ini apa gitu ya. Alhamdulillah saya rasa Rozi sama Aziza udah paham ya, udah cukup paham apa itu WRD dan apa itu tugas-tugasnya seperti itu. Kemudian untuk pembagian eh, pembelajaran ya Pak ya, ya, pembelajaran di sini itu saya sudah jadwalkan Pak. Jadi memang per setiap hampir 2 minggu lah, mungkin rata-rata sekitar 8 hari kerja itu nanti Aziza sama Rozi muter ke masing-masing departemen tuh Pak. Jadi kita di sini ada departemen untuk yang commercial banking, ada corporate banking juga, ada untuk yang restruct juga Pak, ya, untuk restruct, kemudian ada juga untuk yang syariah banking, kemudian juga di departemen saya ini Pak, portfolio ya, management and support. Jadi udah kita jadwalin tuh Pak, muter-muter ya, supaya ilmunya nggak hanya di sini aja seperti itu. ya. Penjadwalan sudah dilakukan. Sekarang saat ini Rozi lagi di mana Rozi? Udah di Izin Mas, saya sekarang di divisi syariah. departemen ya, departemen syariah ya, Ya, departemen syariah. Aziza sekarang di departemen Aku di Restrak, Mas. di Resrak ya, Mama Zeva ya. Mama Zeva, nah masing-masing udah kita jadwalin tuh Pak. Jadi supaya dapat ilmu-ilmunya, karena kan rasanya kalau saya ngajarin semua gitu kan takut nggak nyampe nih Pak. Ya, Karena kan saya juga terbatas ya Pak ya untuk saya dulu juga pernah jadi analis juga gitu Pak. Cuman rasanya kalau teman-teman analis langsung yang sekarang di sini nih yang menjelaskan lebih bisa optimal gitu Pak. Seperti itu. Kemudian sejauh ini saya ngelihat Rozi ya sama Aziza ya cukup proaktif Pak. Memang kan di sini teman-teman pertama analis ya Pak ya pasti punya kesibukan masing-masing, punya deadline masing-masing tuh pekerjaan. Tapi saya selalu bilang sama Aziza sama Rozi tawarkan diri ya. Jadi tawarkan diri, tanya apa yang bisa dibantu, tawarkan diri. Jadi setidaknya kita sudah menawarkan diri itu sudah apa sih yang bisa kita bantu ya kan. Aziza Rozi juga udah proaktif membantu banyak lah pekerjaan-pekerjaan yang udah dilakukan, nanti dibuat laporannya ya berarti Aziza sama Rozi dijelaskan tuh semuanya apa aja sudah buat portofolio apa, kemudian mengisi apa, termasuk tugas-tugas yang dari saya juga ya. Jadi memang nggak hanya terbatas di pekerjaan yang memang rutinitas saja ya Pak ya. Jadi saya pengen tuh memang karena saya dulu juga pernah magang tuh Pak ya. Saya dulu magang di Telkom 2016 kayak masalah Pak. Nah itu pengalaman saya ketika magang itu memang ya memang kita harus bisa semuanya gitu.
Jadi nggak hanya, wah mentang-mentang kita mahasiswa dari universitas ternama, ya kan, maunya hanya mengerjakan ini saja, nggak mau gengsi untuk mengerjakan lain. Tapi kalau menurut saya, Pak Sparta, Iya, teman-teman ini harus, mumpung masih magang, iya, jadi harus rajin, harus proaktif. Apapun kerjakan. Itu tanya bisa apa. Ada dokumen iya, yang belum dirapikan, dirapikan kan di dokumen itu juga nanti bisa dilihat tuh. Apa sih ini isinya? Ya iya. kan kita sambil belajar juga gitu. Makanya di sini teman-teman magang Pak Haji sama Rozi, saya coba untuk nggak hanya terbatas pada pekerjaan yang memang rutinitas saja ya, tapi hal-hal lain yang di luar daripada rutinitas seperti itu. Kemudian soal apa Pak ya, sikap kerja mungkin ya, sikap kerja Aziza, Rozi, sejauh ini Pak kemarin itu absensi kan kita bulanan ya, Rozi sama Aziza bulanan, apa mungkin ada sekali beberapa yang izin izin nggak masuk, cuman saya pastikan memang ketika nggak masuk itu alasannya apa gitu ya. Aziza misalnya waktu itu eh, kemana waktu itu kamu ke dokter ya, dokter Iya, sakit, Mas. ya, sakit ke dokter ya, ada surat-surat sakitnya dilampirkan gitu Pak. Jadi sejauh ini tapi teman-teman selalu masuk tepat waktu lah, tepat waktu masuk, kemudian pulangnya juga tepat waktu ya. Pulangnya juga tepat waktu lah. Karena kan magang juga. Mungkin kalau Pak Sparta udah tahu lah Pak ya, kejadian banget pulangnya. Iya, Pulangnya nggak mungkin bisa tepat waktu gitu. iya, Pak, ya. susah. Ya, ya gitu Pak. Mungkin dari saya itu sih Pak ya. Cukup, Iya, Pak, cukup. Itu atau ada yang belum di ini Pak? Pak Amdi itu Di- yang kerjaan rutin yang mereka lakukan apa biasa Pak Amdi? Yang rutin. Rutin Pak ya. Jadi Ya, kalau misalnya untuk masing-masing divisi, masing-masing departemen Pak ya, masing-masing ya, departemen itu beda-beda. Kalau misalnya kayak di departemen kita nih Pak ya, portfolio ya, manajemen and support, ya, itu pertama memang kalau kita di support ini ada masalah kepegawaian, memang ya, kepegawaian. Jadi memang banyak membantu juga, dan misalnya membuat memo-memo, surat-surat udah banyak mereka ini iya, Pak, ketika secara langsung ya. Jadi mereka saya kasih misalnya satu contoh, buatlah memo ini. Nah, nanti mereka improvisasi iya, buat memo itu. Kemudian juga mungkin di portofolio ya Pak ya. Jadi kan kita iya, mengelola portofolio ini memang nggak mungkin untuk mengolah Excel yang ada ribuan data tuh sulit juga ya rasanya Pak ya. Tapi iya, setidaknya mereka pernah melihat dan pernah tahu lah apa sih yang dikelola di kita seperti itu. Kemudian untuk dianalis ya, ada analis komersial, corporate, ekstrak, itu juga ada mereka misalnya diajarin bagaimana sih ketika suatu analisa datang tepat masuk ya, masuk ke unit risk, itu apa saja dokumentasi yang perlu dilakukan pengecekan, ya kan Pak? Ya, kemudian apa saja yang dianalisa, karena kan yang dianalisa itu untuk risk ini kan lebih spesifik Pak ya. Karena iya, kita masuk ke perhitungan, ada ke cash flow dan lain-lain. Laporan keuangan ya. iya, Kemarin rutin laporan keuangan, menganalisa laporan keuangan. Jadi sama teman-teman analis, misalnya disampaikan nih Pak ada laporan keuangan audited. iya, Nah, misalnya diterjemahkan tuh dari laporan keuangan audited tersebut menjadi sebuah rasio-rasionya, ya kan, kita ngitung ada DER-nya, ada CAR-nya, seperti apa itu latihan di situ juga, seperti itu sih Pak. Mungkin yang rutin itu sih, sama teman-teman analis, bantu teman-teman analis untuk melakukan review ya laporan keuangan, iya. kemudian juga debitur-debitur yang menjadi kelolaan teman-teman analis. Itu sih Pak yang rutin. Kalau pekerjaan yang nggak rutin Pak, misalnya kalau kembali ke Pak bawa ke cabang ya, terus Hmm. kita apa lagi ya dibawa, misalnya dibawa ke rapat, acara rapat atau acara pertemuan, kira apa itu Pak Amdi? Mereka lakukan selama ini. Halo Pak, Halo, halo, halo Pak Amdi. putus Pak, Oh putus ya. Jadi tadi putus. Jadi tadi pekerjaan rutin yang sering melakukan tiap hari. Iya Pak. Ada nggak pekerjaan yang sifatnya
tidak rutin Pak, yang bisa dibawa acara tertentu, rapat atau ikut acara apa gitu. Terus pokoknya adalah yang jarang mereka lakukan Oh iya, apa. iya. Ada Pak. Ada. Kita ada morning briefing, Pak. Mungkin Iya, iya. morning briefing itu kan setiap setiap 1 minggu sekali aja, Pak ya. Iya, Itu briefing kita ikut juga. Jadi iya, ada pimpinan juga, kepala divisi juga iya. hadir juga. Jadi tahu lah di kepala divisi itu juga di sini udah tahu bahwa ada peserta magang Magenta nih yang lagi ada di sini. Memang sih nggak banyak in charge Pak ya, yang kepala divisi juga Iya. sibuk sekali gitu Pak. Jadi memang jadi tugasinnya ke saya gitu Pak untuk Pak, nge-guide. iya. Kemudian mungkin ya Pak, Eh, terus Pak, terus. iya ya, iya Pak itu morning briefing, Pak, kemudian kalau juga kerja mereka selama ini secara umum gimana Pak? Kerja Nur sama Faruzi secara umum gimana Pak? Selama magang di situ. ya cukup Pak, cukup baik Pak, cukup baik. Saya teman-teman di sini juga terbantu lah Pak dengan adanya Iya, Fauzi sama Aziza karena mereka saya melihatnya ini Pak nggak gengsi iya, iya. untuk mengerjakan sesuatu. Jadi itu yang paling penting. Kan ada Pak beberapa yang magang misalnya wah nggak mau ngerjain ini karena kan saya lulusan akuntansi, saya akuntansi nih nggak mau mengerjakan yang bukan Oh pekerjaan iya, akuntansi misalnya pengennya iya, iya, kok nah ini tapi kan magang itu kan nggak seperti itu Pak ya. Memang kita iya, selalu kasih insight ya untuk perihal yang berhubungan dengan akuntan ya. Cuman kan iya. di sini itu juga banyak hal-hal lain yang memang tidak terkait dengan itu dan itu memang kita butuh support dari teman-teman semuanya. Oke Pak, Gitu cukup banyak informasi Pak. dapat kami terima. Tapi sebelumnya kami mungkin akan mendengarkan penjelasan dari Nur sama Faruzi, pengalaman mereka bekerja selama hampir 2 bulan, bulan kedua sekarang di BTN. Silakan Nur, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Sparta, terima kasih Mas Hamdi yang udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoom pada siang hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Mas Hamdi yang sudah membimbing saya dan Pak Rozi sejak awal masuk dari magang di sini ya Pak. Kita dibimbing pelan-pelan, dijelasin juga gimana cara kerja dari WRD, struktur organisasinya. Terus kita banyak diajak beberapa kali itu untuk mengunjungi cabang juga waktu itu untuk pembukaan SPU. Itu pengalaman baru juga buat kita, Pak. Dari saya itu aja sih, Pak. Ada lagi mau disampaikan, Nur? Dari saya cukup, Pak. Ya, silakan Faruzi, silakan. Baik, terima kasih Pak Suparto dan Mas Hamdir atas waktunya untuk menyempatkan hadir pada acara Zoom siang hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Suparto yang sudah membimbing kami dan Mas Hamdi yang sudah mengajarkan kami step by step dari awal struktur sampai fungsi dan tugas peran-peran dari masing-masing departemen di divisi WRD ini. Untuk saya sendiri Pak, untuk selama di sini pelaksanaan magang itu, saya sudah belajar banyak hal sih Pak terkait dengan WRD ataupun dengan fungsi kredit analis. Saya juga sini dibantu oleh rekan-rekan staf di sini, rekan-rekan analis di sini Pak, untuk melihat gimana sih alur proses mereview satu perusahaan yang mengajukan kredit itu dari awal sampai akhir itu seperti apa. Itu dalam bentuk KKAR atau kertas kerja analis risiko sih Pak. Ini juga uh, sudah lebih banyak juga insight dari uh, staff di sini sih Pak, yang membantu terkait dengan gimana sih uh, real case-nya. Misalkan kita tuh sebagai analis untuk menganalisa sebuah bank secara objektif, menganalisa sebuah perusahaan Pak secara objektif gitu sih Pak. Terima Ya, kasih. Nur, kalau kesan kamu gimana selama magang di BTN? Kesan terhadap suasana, lingkungan, terus kakak senior di situ.
kemudian juga eh, waktu datang pulang dan sebagainya, terus suasana transportasi menuju ke BTN gimana? Kalau buat saya sendiri Pak, kesan-kesannya lingkungan kerjanya di sini gimana ya Pak? Karena kan di sini rata-rata kan isinya analis ya Pak. Ya, Analis yang orangnya itu fokus-fokus gitu kan. Kalau datang itu selalu pagi, terus pulang juga kadang lewat dari jam kerjanya mereka baru pada pulang. Karena kan banyak hal yang harus mereka kerjain gitu kan Pak. Terus saya lihat juga dari kerjaannya mereka kan membuat kertas kerja analis gitu kan Pak. Nah itu buat saya tuh kerjaan yang luar biasa Pak. Karena kalau saya tanya ke diri saya sendiri, kayak bisa nggak sih gitu kan ngerjain apa yang mereka kerjain itu masih perlu banyak belajar gitu. iya, iya benar-benar. Eh, Pak Ruzi gimana, Pak Ruzi? Ya Pak, untuk saya sendiri, lingkungan kerja di divisi WRD ini sangat orang-orang produktif sekali Pak. Karena pada tahu dengan proporsi kerja masing-masing dan juga disiplinnya juga sangat terjaga di sini Pak. Dan saya juga sependapat Pak dengan Mbak Riza, karena dari sisi pekerjaan analis itu memang sangat berat kan Pak. Saya juga membaca KKR ini kayak pelan-pelan gitu, menyangkut pautkannya dengan hal-hal yang saya pelajari di saat di bangku kuliah Pak. Jadi kayak apa yang saya pelajari dahulu, kita juga ada match-nya dengan apa yang dikasih dalam bentuk kerja analis itu Pak. Jadi kayak saya juga mencoba buat menyambungkan apa yang saya pelajari dahulu dengan apa yang saya dapatkan di divisi wadah ini Pak. Gitu Pak. Oke, makasih Pak Ruzi. Nur, Pak Amdi ada lagi Pak mau disampaikan kami Pak yang tentang suasana magang kan? Atau bagaimana pendapat Pak Amdi terhadap program magang dari IBS ke BTN ini? Ini Pak, mungkin saya pengen nanya sih Pak. Ya, Eh, Kalau misalnya teman-teman IBS sih Pak ya, kebanyakan ya, itu nanti setelah, kan ini udah semester 7 kan sekarang ya. setuju ya. Ya, lagi skripsi Udah ya, 7, skripsi. udah 7 skripsi. Saya juga suka lihat mereka kadang kan kalau kerjaan sudah selesai semua pada ngerjain skripsi gitu Pak ya. Nah, Ya. pembimbing skripsinya berarti Pak Sparta juga Pak? Oh enggak, beda lagi dosennya. Oh beda ya, ini Beda pembimbing lagi. magang ya, magang aja Ya, Pak ya. ini Nah itu magang lagi. nanti kebanyakan teman-teman itu Pak, kalau dari IBS itu, Tapi ini kebetulan nih Nur eh, nih bimbing skripsi saya di Pak Amdi. Kebetulan Nur oh nih. sekali ya. Ya, Oh, kalau Fadli bukan ya, kebetulan aja kadang bisa beda kebetulan bisa Pak. sama. Oh oke oke Iya, oke. Nah kebanyakan Pak teman-teman IBS tuh setelah lulus tuh, Pak, ya, itu apakah memang banyak yang berniat masuk ke bank BUMN, ataukah banyak justru yang bukan bank gitu Pak? Karena kan IBS kan identik dengan banking school kan Pak ya. Nah iya, iya. itu banyak yang ke bank juga, atau kebanyakan justru nggak ke bank ya Pak? Iya. Jadi Pak, dari data selama ini memang sekitar 20% itu mereka wirausahaan, wira swasta, bikin perusahaan sendiri. Hampir hampir 20% lah. Kemudian sekitar 10 sampai 15% itu mereka lembaga non bank, ya. Ada PNS, ada kerja di perusahaan-perusahaan yang bukan bank, ya. Kemudian hampir 60% mereka lembaga keuangan, Pak. Lembaga keuangan itu ada bank, ada non bank. Tapi sebagian besar mungkin sekitar 50% lebih itu mereka perbankan, Pak. Perbankan. Jadi memang karena sebagian mungkin kurikulum kita itu sekitar 30% itu mata kuliah perbankan. Sedangkan 70% itu mata kuliah inti prodi sama supporting mata kuliah lain. Jadi itu mempengaruhi dari personal mereka bekerja di mana. Yang itu dipengaruhi juga karena mereka magang, Pak. Karena mereka magang di bank, sehingga mereka mendapatkan gambaran bank itu seperti apa. Nah, kalau mereka kadang begitu masuk magang ini mereka saya kerja di bank, saya nggak jadi kerja di bank gitu kayak. Itu akibatnya seperti itu Pak. Jadi ada sebagian yang merasa tadi yang masuk bank, saya nggak jadi di bank deh. Tapi ada sebagian besar mereka ya setelah magang ini mereka tetap bertekad dan masih kerja di bank. Jadi mereka hampir ada di BRI, semua BUMN mereka ada Pak, bank BUMN mereka ada semua, bank swasta mereka hampir semua, dan di OJK ada, di BI juga ada mereka.
kemudian di PLN, di BUMN yang non bank, PLN, di PNS, PNS ada berapa, malah bahkan ada mereka jadi diplomat juga 2 orang, Pak. Satu di Amerika juga sekarang duta besar di Washington DC, satu lagi di itu bersama Pak Mulai Manadat itu di Swiss. Tugas itu Deplu. Yang di Swiss itu mereka kepala akuntansi. Kemudian yang di Washington DC itu mereka manajemen tapi diplomat mereka. Jadi macam-macam. Kemudian mereka ada juga di Departemen Dalam Negeri ada mereka. Kemudian di apa di Pertamina juga ada Pak mereka. Eh, Jadi menyebar kemana-mana mereka. Dan tingkat tingkat tunggunya waiting itu 3 sampai 4 bulan setelah wisuda mereka udah kerja. Dan mungkin waktu dia sudah itu setelah 40%, 50% udah terima kerja. Walaupun ada pekerja masih kontrak, ada yang udah dapat dan sebagainya. Dan kalau sampai di sini mereka jarang mereka nganggur. Kalau tidak mereka bisnis sama teman-temannya. Yang 20% itu Pak. Jadi macam-macam. Dan juga Lumi kita punya ini Pak, punya lembaga perbankan syariah Pak yang apa eh, yang lembaga ini syariah itu seperti apa Alami Pak, alami. apa Izin Pak, alami syariah. ya alami Pak alami Alami. syariah itu alumni kita yang salah satu foundernya alumni syariah. Jadi mereka banyak kemana-mana Pak Amdi. Jadi Oh, founder ya Pak ya, justru ya founder ya. founder salah satu founder dari alami syariah ya. Oh, Itu oke. mereka gitu. Wah, Jadi keren. udah kemana-mana dan mereka menyebar juga. Ada juga mereka di luar negeri Pak di Jerman. Udah ada McKinsey Singapura. Ada mereka, kemudian di Malaysia, di Jepang juga ada. Jadi menyebar kemana-mana mereka itu. Dan alhamdulillah lah, mereka karena jumlahnya nggak banyak, seangkatan mereka paling jumlahnya 200-an Pak. Jadi 200 orang seangkatan itu paling pernah dulu 240 orang. Nah, sehingga kita lebih mudah mengontrol kualitas bagi mereka itu. Mudah-mudahan waktu dekat ini mereka bisa unggul semua akreditasi. Sekarang baru 2 unggul Pak akreditasi kita. Itu Prodi Syariah sama S2 Pak, S2 udah unggul Bapak. Kalau Pak Amdi belum S2 boleh juga kuliah tempat kita Pak. Orang Wah, BTN iya. banyak sekali Pak, BTN banyak kuliah S2. Banyak ya Pak ya. Ya Iya, banyak iya, iya. sekali. Penjabat Boleh mulai deh dari Pak. level praktisi sampai itu. Mahasiswa saya yang bimbingan di S2 banyak praktisi. Itu dari BI kepala direktur Pak. Di OJK ada juga direktur kemarin tuh. BI selalu tiap tahun ada Pak yang kuliah di tempat kita. Karena kita udah unggul itu, jadi mereka nggak khawatir lagi. Dan akuntansi sama manajemen itu sekarang masih B dan lagi proses menyampaikan apa di akreditasi ulang Pak. Mudah-mudahan saya unggul ke tempatnya. Itu Akuntansi tadi apa Pak? B Akreditasi. masih B Pak. B Oh, masih karena B. B Oke. nanti akan kita Jadi usahakan untuk jadi A ya lagi Pak ya. proses itu, lagi proses penyampaian dokumen Pak ke LAN apa Lamemba sekarang ya, akreditasi. Itu Pak sekarang tentang kami. Mudah-mudahan makin banyak alumni kita yang bekerja di BTN gitu. Iya, Ya, amin amin Pak. ya. Siap, siap. Itu Pak, bagaimana Pak program magang kita? Bagaimana pendapat Abdi gimana? Ya, Karena ini ini tiap Pak tahun ya. akan mengganggu Pak Amdi nanti. Tiap tahun kita kirim. Nggak apa-apa Pak. Justru saya tuh waktu itu minta ke teman-teman di learning kan. Kita kan Ya, ada learning division itu. Memang ya, saya spesifik. ya. Aduh, sinyalnya itu. Sinyalnya. Nur, Kayaknya sinyalnya Mas Nur. Andi, ya hilang sinyalnya deh Pak, koneksinya. Sinyal Mas Amdi. Iya, bentar ya Pak, lagi dikonfirmasi. Iya, iya. Oh, keluar. Izin Pak, Mas Andi sedang mengganti jaringan Pak. Oh iya, Akan iya, iya. segera masuk. Iya, kasih banyak.
Oke, selamat datang lagi Pak Hamdi. Dari keputus ya Pak. Halo Pak, iya Pak, Iya, sudah Pak. iya Pak Hamdi. Silakan Pak. Menyambungin tadi Pak. Oh iya, tadi menyambung yang tadi mungkin Pak ya. Iya, Apa namanya? Teman-teman itu, teman-teman ini Rozi sama Aziza ada niatan masuk BTN nggak nih, berarti nih? Ada Mas, ada Ada Mas. ya. ODP, betul, setuju. Kayak Pak Sparta kan ODP juga Pak. iya, Saudi P juga. Aziza, Aziza gimana? Insya Allah mau coba Mas. ini nggak harus loh ya, cuma nanya aja ini. Ya, nanya. Iya ya. Ya Pak, mungkin itu Pak. Oke. Pak. Oke, terima kasih Pak Hamdi. Ini kita udah sampai ke ujung acara. Mohon maaf karena telah banyak menyita waktu Pak Hamdi. Jadi terima kasih banyak kami dari pimpinan Indonesia Big School mengucapkan eh, terima kasih dan selamat kepada BTN supaya itu sukses terus ya, menjadi bank Amin, pembantu amin, daerah yang selalu jaya terus ya. Dan juga kerjasama amin. kita berlangsung sampai kapanpun nanti, karena ini tiap tahun akan mengganggu PTN juga, mengirimkan mahasiswa kami ke PTN gitu. Tapi paling tidak ini kan upaya kita bagaimana mendekatkan mahasiswa kami ke dunia praktek, Pak. Mereka kenal dunia praktek sebelum mereka bekerja dan tahu bagaimana suasana sistem pekerjaan di lapangan itu sangat membantu mereka sekali, dan bekal mereka juga nanti lulus mereka nggak bingung mau kemana gitu ya. Sekarang kan paling tidak di benak mereka itu BTN gitu ya. Jadi baru yang Iya, lain. iya, Tapi kalau nggak magang mereka iya, bingung mau kemana mau kemana. Itu aja Pak iya, Hamdi. betul, Terima betul, kasih banyak betul, sekali betul. lagi. Makasih Moga-moga banyak Pak Sparta. moga-moga kita Terima ketemu di kasih. lain hal dan acara yang berbeda. Dan Amin, amin. terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ya, Pak. ya, Makasih ya Waalaikumsalam sama-sama. Pak. warahmatullahi Kita Makasih foto dulu Pak Ya, Hamdi. Bapak. Foto dulu Pak. boleh boleh Pak. Boleh Oke. boleh Pak. Oke, saya hitung Saya satu sudah. tiga ya. Satu, dua, Oke. tiga. Sebentar, saya itu dulu. Satu ini. Oke Pak Hamdi, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sampai ketemu Siap Pak, di sama-sama Pak. Saya juga Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, ya Mbak Nur sama Waalaikumsalam Rozi. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih banyak. Makasih Pak. Makasih Mas Ya, Andi. Salam. Terima kasih ya, Pak. Ya, izin live ya Pak ya. ya Pak, Pak Rozi. Pak Izin live Rozi. juga Pak. Ya, Ya. makasih ya Rozi. Aziza. Lima menit. Error di sini. Aku merasa nyaman dan ngobrol lebih bahagia tanpa rasa malu lagi.
Anda. Jadi, di sini.